Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Dede Muktiruzaman SPD? Ya syukurlah ya Pak ya. Ini kampung Tene saya datang ke sini mengganggu waktunya jenengan. Ya dalam rangka yang pertama silaturahim Bapak. Yang kedua itu saya ingin mewawancara Bapak terkait dengan dilema etika kasus-kasus yang ada di SMK Islam Jatiluhur juga Bumayo, karena Pak Mumu ini wakil ketua Yayasan SMK Islam Jatiluhur juga. Jadi mohon berkenan nih Pak, saya minta waktunya. Baik, selama ini pastinya di SMK Jatiluhur itu banyak sekali kasus-kasusnya ya Pak ya, yang berkaitan dengan dilema etika. Untuk pertanyaan yang pertama ya Pak ya, selama ini ya Pak, bagaimana Bapak itu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral di SMK Jatiluhur Pak? Ya, untuk masalah itu yang pertama kita mengidentifikasi terlebih dahulu kasus-kasus tersebut. Bisa kita menggunakan sebuah pengamatan ataupun kita bisa menggunakan dengan sebuah observasi pengalaman yang ada. Kan ada beberapa kasus yang perlu kita musyawarahkan, kita berikan ambil sebuah keputusan dengan sama-sama dengan seluruh anggota yang terkait. Jadi pertama jangan mengidentifikasi ya. Kemudian pengamatan, selanjutnya juga observasi. Baik Pak, untuk selanjutnya, selama ini ya Pak ya, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Ya, dalam hal pengambilan keputusan dengan dua yang tadi disampaikan sama-sama benar, sama-sama mengandung nilai kebajikan, maka perlunya adanya bermusyawarah dengan pihak terkait, terutama pada warga sekolah tertentu ya, baik itu rekan guru ataupun komite ataupun wali murid, secara struktural untuk mengambil keputusan yang positif, keputusan yang baik. Iya, jadi menanggapi baik ya Pak, secara benar, mengandung nilai-nilai kebajikan dan melibatkan warga sekolah. Baik Pak, untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan ya Pak selama ini? Ya, yang utama itu kita menemukan kasus apa dulu yang terjadi di sekolah kita. Nah, setelah kita temukan sebuah kasus, keterlibatan antara apa, maka kita perlu musyawarah dengan pihak yang terkait. Baik itu secara dengan anggota masyarakat, sekolah, baik itu kita tukar pikiran ataupun tenaga dengan rekan guru, komite sekolah, bahkan dengan murid jika kasus tersebut bersangkutan dengan murid. Kemudian baru kita menentukan kesepakatan bersama. Oh ya, jadi permasalahan itu dimusyawarahkan dulu ya Pak ya, kemudian bertukar pikiran, kemudian juga menentukan kesepakatan bersama gitu Pak ya. Selanjutnya Pak ya, hal-hal apa saja Pak yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang ada di SMK Jatiluhur Pak? Ya, hal yang sangat efektif ya dalam hal kasus di sebuah sekolah dan musyawarah. Karena apapun yang sedang kita hadapi di sekolah, jika dihadapi bersama-sama, maka akan menghasilkan keputusan yang sangat baik dan tidak mengandung hal negatif secara pribadi. Mana kita bisa bertukar pikiran, tenaga, maupun bertukar sumber daya yang ada untuk menghasilkan sebuah kelompok ataupun lembaga dengan semakin kompak, semakin solid untuk mencapai tujuan. Jadi musyawarah untuk mufakat nih Pak ya. Kemudian bertukar pikiran, semuanya kekompakan untuk tetap solid gitu Pak, baik dari pihak yayasan, kepala sekolah maupun dewan guru dalam menghadapi kasus-kasus dilema etika ya di SMK Jatiluhur. Selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah,
pasti adanya sebuah tantangan ataupun ada keganjilan ataupun adanya sebuah rem dalam permasalahan kasus tersebut. Di antaranya kan pada saat kita mau menyelesaikan sebuah kasus pasti ada beberapa ataupun memiliki sifat yang kurang baik, sikap egois lah, atau ingin mengesampingkan kepentingan bersama ataupun hanya mengandalkan kepentingan pribadi dalam hal tersebut. Maka perlunya untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan tahapan-tahapan. Di antaranya kita harus membutuhkan kesabaran yang ekstra untuk bisa menghadapi watak-watak ataupun sifat orang tersebut. Dan di antaranya mungkin kita bisa memberikan sebuah arahan, wejangan, motivasi secara pribadi agar cara memiliki sifat-sifat yang buruknya mulai hilang, karena kita adalah kelompok kaji. Iya, jadi ada alur-alurnya ya Pak, ada tahapan-tahapannya ya, dan membutuhkan kesabaran yang ekstra ya Pak ya, sehingga ada wejangan juga, ada arahan juga dari Bapak ini Pak. Iya. Selanjutnya ya Pak ya, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam menghadapi kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, baik bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ya mungkin untuk masalah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian sebuah kasus mungkin tidak ada, karena sebuah kasus kan tidak ada jadwal hari Senin kasus ini, kasus lagi mungkin tidak ada, tapi pasti datang kapan saja. Akan tetapi kita harus selalu siap siaga jika adanya sebuah kasus, maka kita perlu diadakannya sebuah musyawarah. Apapun permasalahannya, berat ataupun tidaknya, kita hadapi secara bersama, musyawarah, tukar pikiran untuk menghasilkan hasil yang lebih baik dalam menyelesaikan kasus tersebut. Tidak ada jadwal. Jadi kapanpun ya Pak ya bisa ya, karena masalah itu kan datang tidak mengenal waktu gitu Pak. Jadi bisa ada masalah, kemudian dengan bisa menyelesaikan, mungkin langsung diselesaikan, tapi misalnya belum bisa, mungkin musyawarahkan gitu lagi. Ya, sehingga nanti kan tercipta solusi yang terbaik seperti itu ya Pak. Jadi selanjutnya ya Pak ya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Pak? Ya, untuk mempermudah dalam mengambil sebuah keputusan dalam menanggapi sebuah kasus yang ada di sekolah adalah kekompakan dengan pihak terkait, kebersamaan dengan pihak yang terkait. Maka itu akan sangat mudah dalam mengambil hal keputusan. Ya, baik. Jadi faktor-faktor ya atau seseorang yang mempermudah itu kekompakan ya atau kebersamaan ya pihak terkait, misalnya komunitas sekolah gitu ya, baik dengan murid dengan murid atau dengan mungkin dengan wali murid atau dengan dewan guru atau mungkin juga nanti dengan guru BK seperti itu ya Pak. Ya baik Pak, pertanyaan terakhir nih Pak ya. Jadi dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa Pak yang bisa Bapak ambil dari keputusan dilema etika Pak? Pembelajaran yang dapat kita ambil dari yang tadi kita bahas bersama, juga kita bisa bahkan maju atau mundurnya sebuah lembaga ataupun sekolah tidak bisa berjalan dengan sendiri ataupun secara individu. Baik itu kepala sekolah sendiri ya tidak akan bisa, guru sendiri tidak akan bisa. Artinya bahkan karena sekolah ataupun kepala sekolah ataupun dewan guru tanpa adanya keterlibatan bersama tidak akan menghasilkan apa yang menjadi tujuan sekolah tersebut. Jadi perlunya kerjasama yang baik. Jadi pembelajarannya itu harus ada kerjasama atau kolaborasi nih Pak, dari komunitas sekolah, baik dari pihak yayasan, ke kepala sekolah maupun guru maupun bahkan ke wali murid atau ke siswa. Iya, wali murid ya seperti itu ya, sehingga nanti ketika ada kolaborasi kasus-kasus dilema etika itu bisa tercipta
solusi yang terbaik atau win-win solution seperti itu nggih Pak. Nggih Bapak, terima kasih ya Pak untuk sesi wawancara ini sudah selesai. Saya mohon maaf apabila mengganggu waktunya. Saya mohon izin pamit undur diri nggih Pak. Nggih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat siang Bu Farida. Selamat siang Bu Indah. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan Ibu juga sehat ya Bu. Nggih, saya juga alhamdulillah sehat. Nah, syukurlah Ibu. Maupun teneh saya mengganggu waktu jenengan. Monggo. Jadi saya kesini mau wawancara Ibu selaku Kepala Sekolah SMK Kerabat Bina Bumiayu Ibu. Jadi ini terkait dengan dilema etika Ibu. Jadi untuk pertanyaan ini ya Bu, yang pertama itu pastinya ya Ibu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Oke, terima kasih Ibu sudah mampir ke sini untuk silaturahmi. Untuk kegiatan kami dalam mungkin kalau penyelesaian kasus itu kami juga mungkin terkait dengan bagaimana mengambil kebijakan atau keputusan Ibu ya. Biasanya kalau misalnya kita mengidentifikasi kasus itu kita akan pelajari dulu kronologis kejadiannya, terus apa yang jadi permasalahan itu dari beberapa sumber yang ada. Misalnya memang kami ketemu langsung dengan kasusnya, ya akan kami langsung identifikasi. Kemudian kalau misalnya tidak ketemu langsung kan biasanya kami dapat laporan. Nah dari kasus itu setelah kita tahu kronologis dan sebenarnya baru nanti kami identifikasi itu sih betulkah, benarkah berdasarkan aturan atau memang salah gitu. Kalau misalnya benar sama salah gitu, ya otomatis nanti kita beda penanganan dengan yang memang itu ada alasan tertentu di balik itu. Misalnya benar dengan benar, oh ya ternyata punya alasan, ini alasannya benar. Tetapi kalau ada yang lagi lain benar, kita akan berbedakan gitu untuk penyelesaiannya. Jadi kita identifikasi dulu berdasarkan kronologis, baru kita bedakan mana yang benar, mana yang salah, ataupun benar dan benar. Seperti itu. Baik Ibu, jadi dalam pengambilan keputusan itu mempelajari dulu kronologisnya, kemudian diidentifikasi, kemudian mungkin ada laporan-laporan yang masuk ke Ibu nih, seperti itu ya. Baik Ibu, untuk selanjutnya ya, selama ini ya, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolahnya Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Ibu. Ini yang tadi kan sudah kami identifikasi dari satu kasus itu, Ya, ternyata yang memang paling banyak dan itu akan jadi mungkin problem atau dilemanya kita gitu karena sama-sama benar. Biasanya memang kami itu telusuri tadi ya, ditelusuri bagaimana kejadian itu bisa muncul misalnya, ataupun kasus itu bisa muncul. Setelah itu ketika memang itu sudah ada peraturannya, kemudian sudah pernah kita bahas kasus tersebut, sudah pernah ada, biasanya kita langsung bisa belajar dari pengalaman yang sebelumnya. Tapi ketika kasus itu yang baru, itu biasanya kita dari berbagai macam sumber, misalnya peraturan, kemudian misalnya ada kebijakan tertentu yang memang sudah jadi budaya sekolah, gitu, budaya sekolah. Kemudian tidak lupa kami juga punya teman-teman di manajerial yang biasanya kita diskusi gitu. Mungkin tidak hanya manajerial saja yang kita ajak diskusi untuk mencapai musyawarah atau mufakat gitu, tapi ada juga kalau terkait dengan siswa. Jadi kita nanti telusuri dari wali kelas lah gitu.
kemudian kita juga telusuri dari BK atau kesiswaan. Jadi kita juga berkaca dari itu ada yang namanya musyawarah untuk satu keputusan yang memang baru dan kita selesaikan misalnya seperti itu. Baik Ibu, jadi dilihat dulu ya Bu ya, kasus itu sudah pernah muncul sebelumnya atau belum seperti itu ya Bu. Jadi kalau misalnya sudah pernah muncul, ya belajar dari pengalaman kasus tersebut ya Bu. Kemudian kalau misalnya belum muncul, mungkin kita sesuaikan dengan aturan budaya ataupun musyawarah tadi untuk mufakat ya Ibu ya. Baik Ibu, untuk selanjutnya ya Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Ya, dalam kami memberikan kebijakan tertentu, kita langsung realitas aja ya Ibu ya. Jadi kalau di sekolah kami itu kalau ada masalah terkait dengan peserta didik khususnya, ada kasus tertentu, langkahnya memang kadang ada yang orang tua langsung datang ke sini terkait itu. Kami akan tunggu sini dulu, kami akan tanya, dan kita akan konfirmasi langsung ke wali kelas. Gitu. Wali kelas dulu tahu nggak kasus ini gitu. Kalau sudah, kita juga akan naik lagi mungkin ke BK. Kalau memang sudah dipecahkan sama wali kelas, kami berikan kepercayaan ke wali kelas. Dan kalau misalnya sudah terpecahkan dan sebagainya, alhamdulillah. Mungkin orang tua datang ke sini itu konfirmasi. Tapi kalau memang belum, ada berbagai permasalahan yang ada di sekitar gitu. Biasanya kami kalau ke siswa juga wali kelas, guru BK, gitu, siswaan dan sebagainya. Itu biasanya prosedurnya. Setelah kita tahu nih, oh itu ternyata masalahnya adalah dilema antara sama-sama benar alasannya itu bisa masuk akal dan logis misalnya. Nah, itu biasanya kalau sudah ditelusuri, kita pakatkan gimana, itu sudah dapat hasilnya, dan kita juga mungkin memberikan apa ya semacam logika tantangan. Kira-kira kalau misalnya kita berlakukan kebijakan ini bisa diterima atau enggak ya gitu. Biasanya itu prosedurnya kita ada yang namanya kualifikasi mungkin ataupun semacam bagaimana ya orang menilai dengan kebijakannya kami gitu. Nah, ketika misalnya sudah, insya Allah kita akan sampaikan kebijakannya kita ataupun keputusannya kita. Misalnya seperti itu dengan cara tadi juga sudah ada mufakat kita panggil dan kita akan sampaikan. Itu sebisa mungkin memang hasilnya sama-sama lebih enak dari yang siswa misalnya karena masalahnya dari tadi kata siswa enak, siswa nyaman dengan kebijakan ini dan bisa membuat jerak misalnya ataupun bisa membuat apa ya namanya pembelajaran buat dia, dan kami juga sama seperti itu dari sekolah juga jadi ketemu win-win solution ya. Baik Ibu, jadi ada beberapa prosedur ya. Yang pertama itu ke orang tua dulu, selanjutnya ke wali kelas, kemudian mungkin ke guru BK, selanjutnya itu nanti diklasifikasi ya Bu, kemudian diidentifikasi sehingga nantinya terciptalah solusi yang sama-sama membuat nyaman ya dari problem yang ada itu ya, yang berkaitan dengan problem tersebut ya Ibu. Baik Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya ya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Ibu? Memang yang pertama kalau kami ada beberapa hal termasuk waktu, biasanya itu akan kami bedakan ini. Ternyata ini efektifnya ternyata ada salah satu itu di waktu masalah waktu itu biasanya kita akan sampaikan gitu. Oh ini masalahnya dari guru ataupun karyawan. Ternyata ada yang kita itu perlu menindak dan perlu waktu. Terkadang juga kalau misalnya memang harus diselesaikan, itu biasanya kami menurut saya yang efektif adalah berkoordinasi dengan teman-teman yang terkait, otomatis itu adalah keputusan atau kebijakan bersama gitu. Itu yang menurut saya kami anggap efektif bisa dikeluarkan gitu. Kalau saat itu terkait waktu ya itu kita butuh waktu
waktu dulu itu efektif. Kadang masalah itu selesai karena kita kasih waktu untuk mereka menyelesaikan gitu. Kalau saat itu juga kita nanti akan bersuara seperti itu. Baik, Ibu. Jadi waktu ya Bu ya berdiskusi dengan teman-teman sehingga tidak gegabah ya Ibu dalam pengambilan keputusan, sehingga nanti keputusan itu benar-benar matang ya Ibu ya, sehingga bisa terciptalah keputusan yang lebih baik ya, yang terbaik seperti itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Ibu? Terkadang dari kami ada beberapa sih mungkin ya tantangannya. Yang pertama, kita memperhatikan dampaknya. Setelah kita mengambil keputusan, itu tantangannya terkadang itu efek Bu. Ini dampaknya akan membuat pembelajaran nggak di kedua belah pihak misalnya. Dari kasus tersebut, berarti kita juga sama pihak yang terkait apakah dampak. Itu tantangan yang pertama. Terus tantangan yang berikutnya dari kami cukup membuat kami agak menyesuaikan diri. Itu kalau ada permasalahan baru yang harus diselesaikan saat itu dan yang membawa permasalahan itu dari luar, itu kami juga tantangan, karena terkadang dari luar itu mungkin tidak bisa kita prediksi gitu. Itu sebagai tantangannya yang saat itu juga harus mengambil keputusan, dan saat itu juga dari luar harus ada jawaban seperti itu. Jadi tantangannya itu dampak ya Ibu ya dari kasus tersebut ya, kemudian juga penyesuaian diri dari permasalahan baik dari internal maupun eksternal seperti itu ya Ibu. Ya. Baik, untuk selanjutnya apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Nah, itu apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal yang untuk menyelesaikannya, entah itu dalam bentuk prosedur atau apa yang Ibu jalankan Ibu? Oke. Sebetulnya itu kita sesuaikan dengan permasalahan yang ada. Kalau permasalahannya memang dibutuhkan penyelesaian saat itu juga, sebisa mungkin kami akan menyelesaikan dengan berbagai macam pertimbangan yang kami buat. Misalnya kalau seperti sebelumnya, kalau ada kasus ya sudah pernah ada nih kejadiannya dan sebagainya, kita belajar dari situ. Tapi kalau memang yang baru gitu dan saat itu juga ya akan kami selesaikan. Kemudian kalau memang misalnya kayak ada tata kelola, sebetulnya tata kelola itu kita butuh waktu misalnya karena sesuai dengan prosedur yang ada, ya akan kami sesuaikan. Ada tahapannya misalnya di mana kita itu harus ada konfirmasi dari pihak yang satu, misalnya ada permasalahan, pihak lain kita menengahi atau dan sebagainya, kita tetap harus sampaikan. Jadi kalau misalnya waktu sendiri harus diselesaikan dan sebagainya, itu sebetulnya tidak ada sih, tapi dari kami kita sesuaikan dengan permasalahannya. Dan itu kalau memang butuh konfirmasi waktu dan sebagainya, kita akan sesuaikan. Dan musyawarah mufakat insya Allah dari kami juga, ketika itu kasusnya memang kasus yang melibatkan banyak orang gitu, biasanya kami bawa ke rapat ketika rutin dari KS ataupun manajerial yang lain yang kita adakan setiap waktu, misalnya dalam 1 bulan mungkin berapa kali kita ketemu, itu kita biasanya bahas disesuaikan. Jadi terkait dengan waktu ini Ibu ya, dalam penyelesaian masalah itu disesuaikan ya Ibu ya. Kemudian juga nanti ada musyawarah untuk mufakat dari Ibu. Nah Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya ini adalah
adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Ibu? Oke. Jadi memang kami ada tadi salah satunya adalah pedoman, kita punya peraturan itu ya, peraturan yang ada misalnya memang peraturan itu dibuatkan untuk dilaksanakan diterapkan. Tapi memang ada poin-poin tertentu di mana kita perlu mengetahui ataupun kita perlu menyesuaikan dengan kondisi yang ada seperti tadi dilema. Itu yang pertama. Berikutnya kita juga punya tadi hal itu kami ada material ataupun teman-teman yang memang terkait untuk kasus-kasus yang perlu diselesaikan, misalnya terkait dengan peserta didik, berarti kan kita punya alur gitu ya, punya alur. Kalau ada masalah terkait peserta didik, alurnya berarti tinggal di kelas terlebih dahulu, ataupun mungkin guru mapel yang bersangkutan ataupun yang lain, kemudian ada dari guru BK atau siswa itu alurnya insya Allah kami akan laksanakan. Begitupun kalau ada masalah dengan karyawan ataupun guru misalnya, kita juga akan sesuaikan. Ada kalau karyawan berarti nanti terkait dengan KPU gitu, kalau misalnya guru berarti kita akan ada alurnya melalui kurikulum, baru nanti kami yang menyelesaikan, dibahasnya bareng-bareng sama manajemen seperti itu. Jadi ada peraturan ya Ibu ya yang harus dilaksanakan dan juga manajerial seperti itu Ibu. Sama alurnya Ini alur manajerialnya tadi Ibu. Selanjutnya dari semua hal yang telah disampaikan itu pembelajaran apa yang Ibu dapatkan dari kasus-kasus yang Ibu ada hadapi di sekolahnya Ibu? Oke, untuk pembelajaran yang kami dapat sih sebetulnya setiap masalah itu pasti ada jalan. Dari situlah kami berusaha sekali dalam mengambil keputusan sebisa mungkin hasil itu win-win solution, dapat solusi di tengah-tengah, solusi yang bareng-bareng bersama kita, jadi akan terasa nyaman gitu, akan terasa bisa ada nilainya gitu, ada nilai dari masalah itu. Dan dengan adanya kebijakan tertentu membuat kami pede dalam melaksanakan pengambilan keputusan dari satu waktu ke waktu yang lain gitu. Sebisa mungkin tidak sembarangan untuk apapun ya perlu kita bahas, perlu kita pertimbangkan dalam mengambil keputusan, tidak hanya asal saat itu. Jadi itu karena cita-citanya kita winning solution dan kita itu adalah sekolah yang memang berpihak pada murid. Jadi sebisa mungkin kita bisa segala sesuatu misalnya terkait masalah dan sebagainya itu mengedepankan kepentingan kita seperti itu. Ya, baik Ibu, jadi pembelajarannya cukup banyak ya Bu ya, diantaranya winning solution, kemudian juga berpihak pada murid itu. Ini alhamdulillah wawancaranya sudah selesai. Terima kasih Ibu atas waktunya. Saya mohon maaf kalau mengganggu waktunya Ibu yang Ibu lagi sibuk bekerja. Saya untuk wawancara. Silaturahim. Terima kasih. Saya pamit.